Baiklah, selamat malam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan praktikum kimia organik 2 yang berjudul pembuatan asam salisilat dengan anggota Marwina Aprianti dengan NIM A1C1-19017, Leni Friska Tamba A1C1-19035, dan Yiyi Novela A1C1-19062. Baik, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Marwina. Pada Saudari Marwina kami persilakan. Baik, langsung saja. Untuk landasan teori yang pertama, yaitu menurut Sumarjo pada tahun 2008, asam salisilat merupakan senyawa kimia yang mempunyai rumus C7H6O3, yang merupakan turunan dari asam karboksilat. Nah, asam salisilat ini mempunyai 2 jenis radikal, di mana fungsinya yang berada dalam struktur kimianya. 2 radikal yang dimaksudkan ini adalah radikal hidroksifenolik dan radikal karboksil, yang mana ikatan yang terjadi secara langsung pada benzen. Kemudian esterifikasi radikal hidroksil fenolik ini dengan fenol yang diperoleh dari ester fenol asetat atau yang biasa disebut dengan nama salol. Sedangkan esterifikasi radikal karboksilnya dengan asetil klorida didapatkan ester asetil salisilat atau yang biasa dikenal dengan aspirin. Kemudian untuk landasan yang kedua yaitu menurut Priambodo pada tahun 2009. Nah, sama halnya dengan bahan kimia lain, ternyata asam karboksilat ini juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dinilai mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini disebabkan karena asam salisilat dapat digunakan dalam industri kesehatan, yaitu untuk pembuatan obat-obatan, contohnya yaitu obat analgesik dan antiseptik, serta dapat digunakan untuk keperluan bahan baku farmasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut Raharja pada tahun 2007. Nah, dilihat dari banyaknya kegunaan asam salisilat ini dalam bidang industri, maka dapat diambil kesimpulan bahwa asam salisilat kebanyakan digunakan sebagai obat-obatan dan sebagai bahan intermediate pada pabrik obat dan pabrik farmasi seperti aspirin dan beberapa turunannya. Maka sebagai antiseptik asam salisilat merupakan zat yang berfungsi untuk mengatasi kulit dan selaput lendir. Nah, asam salisilat tidak diserap oleh kulit, akan tetapi dapat membunuh sel epidermis dengan sangat cepat tanpa memberikan efek langsung pada sel dermis. Nah, setelah pemakaian beberapa hari akan menyebabkan terbentuknya lapisan-lapisan kulit yang baru. Kemudian terakhir yaitu menurut Christine pada tahun 2007. Nah, karena dibutuhkan dalam skala yang besar, serta seiring dengan bertambahnya kebutuhan industri, sehingga hal inilah yang dapat didukung dengan adanya industri yang menggunakan asam salisilat sebagai bahan baku utama di dalamnya, seperti halnya industri pembuatan aspirin, metil salisilat, salisilamid, dan industri yang berhubungan dengan celupan, serta pembuatan karet dan resin kimia. Baik, hanya itu untuk landasan teorinya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan oleh yang pertama yaitu prosedur kedua, 60 ml natrium hidroksida dan 40 ml air suling ke dalam labu alas bulat 250 ml. Adapun alat dan fungsi alat dan bahannya yaitu alat labu alas bulat untuk menampung suatu zat.
Dan bahannya asam salisilat, yaitu sebagai bahan utama dalam pembuatan asam salisilat. Natrium hidroksida sebagai reagen dan air suling melarutkan zat-zat. Tujuannya yaitu supaya semua larutan tercampur dan hasil yang dapat yaitu terbentuk endapan. Prosedur yang kedua yaitu dipanaskan labu alas bulat dengan menggunakan coil reflux. Ref bulat dimasukkan ke dalam mantel pemanas. Adapun fungsi alat dan bahannya yaitu mantel pemanas untuk memanaskan suatu zat dan reflux itu untuk mencampurkan dua zat dengan cara pemanasan. Adapun tujuan dari prosedur ini yaitu untuk mereaksikan dengan sempurna dari dua campuran tersebut dan terjadinya pemanasan. Dan hasil yang didapat yaitu larutan tersebut tercampur dengan baik. Adapun kelebihan daripada prosedur ini yaitu pemanasan dilakukan dengan menggunakan mantel pemanas dan reflux yang dimana mencampurkan dua zat dan hasil reaksi tidak terbuang. Prosedur yang ketiga yaitu meletakkan batu didih di labu alas, di mana tujuannya yaitu untuk mempercepat proses pemanasan dan meratakan panas secara merata. Dan prosedur yang keempat yaitu menyalakan air untuk dialirkan ke dalam saluran kondensor. Air yang dikeluarkan dengan percobaan yang keempat yaitu menyalakan air untuk dialirkan ke dalam saluran kondensor, air yang dikeluarkan dengan kecepatan yang kecil. Adapun tujuannya yaitu agar kondensor tidak meledak. Dan kelemahan dari prosedur ini yaitu dari hasil pemanasan dan reflux ini tidak diberitahu atau tidak dijelaskan. Dan prosedur yang kelima yaitu setelah dilakukan pemanasan selama 30 menit, kemudian didinginkan, setelah itu dilakukan pengasaman dengan larutan HCl6M sambil diaduk. Adapun fungsi alat dan bahannya yaitu batang pengaduk untuk mencampurkan larutan agar homogen dan HCl untuk membuat campuran bersifat asam. Adapun tujuan dari prosedur ini yaitu melihat jumlah endapan yang signifikan dan hasil yang didapat yaitu terbentuknya endapan. Prosedur yang keenam, setelah itu diukur pH pada larutan tersebut dengan menggunakan kertas pH universal, di mana fungsi alat dan bahannya yaitu kertas pH untuk mengukur pH pada asam salisilat mentah yang didapatkan. Adapun hasil yang didapatkan yaitu pH asam salisilat kurang 2. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yiyin. Pada Saudari Yiyin, saya persilakan. Baiklah, prosedur selanjutnya itu endapan yang dihasilkan saring dengan dimasukkan ke dalam penyaring yang telah dirancang. Adapun alatnya yaitu alat filter berfungsi untuk menyaring endapan, kemudian bahannya endapan berfungsi untuk menghasilkan asam salisilat. Adapun tujuan dari prosedur ini yaitu untuk melakukan proses filtrasi terhadap endapan mentah. Dan hasilnya yaitu filtrasi siap untuk dilakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu ke dalam wadah sampel ditambahkan air suling dan dimasukkan ke dalam filter. Adapun bahannya yaitu air suling untuk mencuci gelas kimia sehingga semua endapan dapat digunakan. Nah, adapun tujuannya yaitu supaya semua endapan bisa digunakan untuk mendapatkan asam salisilat. Nah, hasilnya yaitu semua endapan dapat disaring. Nah, selanjutnya yaitu putarkan endapan dengan gelas kimia kecil ketika endapan sudah mulai kering, sampai tidak ada lagi tetesan air yang keluar dari filter. Adapun alatnya yaitu gelas kimia kecil, berfungsi untuk menekan endapan. Adapun tujuannya yaitu supaya endapan dapat tersaring sempurna. Adapun hasilnya yaitu endapan dapat tersaring sempurna. Kelebihan dari proses ini yaitu usaha yang dilakukan praktikan
yaitu dengan menekan sampel merupakan usaha yang baik, karena dengan cara ini endapan dapat tersaring sempurna. Prosedur selanjutnya yaitu keluarkan sedikit sampel dan letakkan di dalam gelas kimia. Adapun alatnya yaitu sendok, yaitu untuk mengambil sampel, kemudian gelas kimia untuk menyimpan sampel yang akan diuji titik lelehnya. Adapun tujuan dari prosedur ini yaitu untuk menentukan titik leleh endapan mentah, sehingga dihasilkan sampel siap diuji titik lelehnya. Nah, prosedur selanjutnya yaitu dimatikan mesin filter dan pindahkan endapan ke dalam gelas kimia. Kemudian diletakkan endapan yang telah difilter di atas hot plate. Kemudian ditambahkan campuran etanol dan air sedikit demi sedikit sesaat sebelum larutan mendidih sekitar 70 sampai 75 mili sampai endapan larut dan diaduk. Nah, adapun alatnya yaitu hot plate berfungsi untuk memanaskan pada proses pelarutan endapan. Campuran bahannya yaitu campuran etanol dan air untuk melarutkan endapan mentah. Adapun tujuannya yaitu untuk melarutkan endapan yang telah difilter. Nah, dihasilkan endapan sudah larut. Nah, pada prosedur ini terdapat kekurangan yaitu dipraktikkan tidak memberitahu berapa persentase perbandingan etanol dan air yang digunakan untuk membuat etanol dan air. Nah, selanjutnya yaitu setelah endapan larut, dimatikan hot plate dan dibiarkan larutan dingin sampai kristal mulai terbentuk. Adapun alatnya yaitu penangas es untuk mempercepat terbentuknya endapan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengendapkan larutan. Hasilnya yaitu larutan mengendap membentuk kristal. Selanjutnya yaitu dimasukkan gelas kimia yang berisi larutan tersebut ke dalam penangas air dan dibiarkan sampai selesai mendidih. Kemudian dibiarkan sampai kurang lebih 10 menit dan dibiarkan semua mengendap. Nah, prosedur selanjutnya yaitu disaring endapan kristal yang dihasilkan sampai terbentuk asam salisilat yang murni dan kering. Adapun alatnya yaitu alat filter untuk menyaring endapan asam salisilat. Nah, adapun tujuannya untuk mendapatkan asam salisilat yang murni, hasilnya itu diperoleh asam salisilat yang murni dan kering. Namun pada prosedur ini terdapat kekurangan yaitu praktikan tidak menunjukkan proses penyaringan endapan asam salisilat. Nah, selanjutnya yaitu setelah penyaringan selesai, maka dapat di oven selama 30 menit sampai benar-benar kering. Nah, tujuannya yaitu alatnya yaitu oven berfungsi untuk mengeringkan endapan asam salisilat. Nah, adapun tujuannya itu untuk mengeringkan endapan asam salisilat, sehingga dihasilkan endapan asam salisilat yang sudah benar-benar kering. Nah, pada prosedur ini terdapat kekurangan di mana praktikan tidak menunjukkan proses pengovenan dan tidak memberitahu berapa suhu oven yang digunakan. Selanjutnya yaitu diambil asam salisilat murni dengan pipa kapiler, kemudian diketuk ujung pipa kapiler yang tertutup. Kemudian pipa kapiler dimasukkan ke dalam dijatuhkan dengan posisi bagian kapiler yang tertutup di bawah. Lakukan beberapa kali, kemudian lakukan juga tahap ini untuk sampel mentah. Selanjutnya dimasukkan ke alat titik lebur dan amati sampai sampel meleleh dan tulis suhu awal dan suhu akhirnya. Adapun alat yang digunakan pada prosedur ini, pipa kapiler sebagai wadah sampel untuk ditentukan titik leburnya. Kemudian alat titik lebur berfungsi untuk menentukan titik lebur asam salisilat murni dan sampel mentah. Nah, adapun tujuannya untuk menentukan titik lebur asam salisilat murni dan sampel mentah. Kemudian dihasilkan titik lebur asam salisilat murni dan sampel mentah dapat ditentukan. Nah, adapun kekurangan pada prosedur ini yaitu praktikan tidak memberitahu berapa titik lebur yang dihasilkan. Nah, demikian penjelasan saya, Madara. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu pembahasan. Maaf, sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kami akan menampilkan video.
We're going to start with our Variac control and just make sure it's plugged into your lab bench. And then moving over here, we have our heating mantle, which needs to be plugged into your Variac control. So just make sure that's set up properly. Side into a round bottom flask. You'll notice the precipitate that forms. And then we'll add 40 milliliters of distilled water to that as well. So in step 3, we're going to heat up our round bottom flask and fit it with a refluxing coil. And after adding some boiling chips, we're going to allow the solution to reflux for about 30 minutes. So first we pull the heating mantle up so it fits onto the flask. So we'll add a few boiling chips into our flask. And then we'll set up our refluxing coil. We took our refluxing coil and fit it right into the neck of the flask and put the clamp in place so it held the refluxing coil. We attached the bottom tube onto the tap and let the top tube flow into the sink. And then we turned our After we refluxed our solution for 30 minutes, we let it cool, and then we divided it into 2 equal parts, each in a beaker. So then, in step 5 in your lab manual, we're going to acidify the solution with some 6 molar HCl until you see a significant amount of precipitate form. And once our precipitate forms, we can test our solution to make sure it's at a pH of about 2. So we take a piece of pH paper and using our stirring rod, we can match our solution to see that it is at a pH of about 2. So in step 6, we acidified our solution with 6 molar HCl until precipitate formed, and then we checked to make sure the 2. In step 6, filter our crystals . So just to recap step 6, take to the filter. After the filter was turned on, push the filters, increase the suction, and then we wash the beaker with some distilled water and added it to the filters. And to just make sure that all the acid is out of your sample, you can add some distilled water just to cover the top of your sample and let that filter through as well. Once the precipitate seems relatively dry,
press the precipitate down with the bottom of a small beaker. And then remove a small amount of sample just to save for a melting point determination later. Keep pressing the bottom of the filter. So once your precipitate is dry, we can turn the filter off. So once your precipitate is completely dissolved in the solution, we can take it off the hot plate and let it cool. So just to recap, once we finished filtering the precipitate, we added it to a beaker and then added our water ethanol mixture and heated it up to just before boiling. And we stirred the solution until we had added about 75 milliliters of our mixture and until all the precipitate had dissolved. Then we took it off the hot plate and let it cool until we just started to see crystals forming. And now, once we see filter the crystals in the same way we did before with the precipitate. This will give us a sample of pure salicylic acid. So just to recap step 7, we recrystallized our solution by our precipitate by putting it on the hot plate and adding the water and ethanol mixture and dissolving it until it reached just before boiling and all the precipitate had dissolved. And then we took it off the hot plate, and once we began to see crystals forming, we put it in an ice bath for about 10 minutes to let it cool and let all the precipitate come out until some of the sample sticks inside the tube. Then you can tap the tube lightly on the desk and then take this nice big long tube and just drop your tube down through it until all the sample falls to the bottom. You may have to do this if are pure and are crude. And then we put them in the melting point apparatus. And watch through the window until they start melting, and record the starting temperature and the ending temperature of their melting range. Baiklah, dari video tersebut, di sini dapat kami analisis, yaitu pada metil salisilat menjadi asam salisilat, bahan utama yang digunakan pada praktikum adalah metil salisilat. Langkah pertama, campurkan larutan metil salisilat 15 ml, natrium hidroksida 60 ml, terbentuknya endapan, kemudian ditambahkan dengan air suling sebanyak 4 ml ke dalam labu alas bulat 250 ml dan melakukannya di lemari es. Langkah kedua, memanaskan labu alas bulat dan memasangnya dengan
coil reflux, dan setelah menambahkan beberapa batu didih, kita akan membiarkan larutan reflux selama sekitar 30 menit. Pertama-tama kita menarik mantel pemanas ke atas sehingga pas ke labu, dan kemudian coil reflux harus dipastikan coil benar-benar turun ke leher labu dan kemudian kencangkan klem di sekitar coil, sehingga menahan coil di tempatnya, kemudian menyalakan air untuk dialirkan ke dalam saluran kondensor. Air yang dikeluarkan dengan kecepatan yang kecil. Setelah dipanaskan selama 30 menit, kemudian larutan ini didinginkan dan dibagi menjadi 2. Langkah ketiga yaitu mengasamkan larutan dengan beberapa HCl 6 molar sampai terbentuknya endapan yang signifikan dan dilakukan pengadukan hingga terbentuk endapan. Dan begitu endapan terbentuk, kita dapat menguji larutan tersebut untuk memastikannya pH menggunakan kertas lakmus dengan menggunakan batang pengaduk. Dan kemudian dicocokkan larutan ini untuk melihat hasil dari kertas lakmus ini. Kemudian mensertifikasi larutan dengan 6 molar HCl sampai pH tersebut. Dapatkan yaitu pH asam salisilat yang bersifat asam. Endapan yang dihasilkan disaring dengan alat filter. Ketika endapan sudah mulai kering, maka endapan ditekan dengan gelas kimia kecil sampai tidak ada lagi tetesan, dapat tersaring sempurna setelah endapan mentah difilter. Maka selanjutnya endapan ini dilarutkan dengan campuran etanol dan aquades. Kemudian didinginkan dan dimasukkan ke dalam penangas es. Hal ini dapat mempercepat terbentuknya endapan asam salisilat. Endapan yang terbentuk kemudian difilter sehingga didapatkan asam salisilat yang murni. Supaya asam salisilat ini benar-benar kering, maka endapan asam salisilat murni dimasukkan ke dalam oven kurang lebih 10 menit. Untuk menguji kemurnian asam salisilat yang terbentuk, maka dapat dilakukan uji titik leleh. Berdasarkan tinjauan pustaka, asam salisilat memiliki titik leleh 159 derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Marwin. Baiklah. Nah, berdasarkan video yang telah kami amati, maka dapat kami simpulkan bahwa asam salisilat dapat disintesis dengan metil salisilat dengan menggunakan NaOH sebagai reagen. Selain itu, untuk mengasamkan larutan digunakan beberapa HCl 6 molar dan dilakukan pengadukan hingga terbentuk endapan. Endapan yang terbentuk disaring lalu dilarutkan dengan campuran etanol dan air, kemudian didinginkan sehingga dihasilkan endapan. Kemudian endapan tersebut disaring kembali untuk mendapatkan asam salisilat yang murni. Nah, untuk menguji kemurnian asam salisilat yang terbentuk, maka dapat dilakukan uji titik leleh. Baik, hanya itu kesimpulannya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari penjelasan kami. Nah, di sini kami mengambil satu permasalahan dan dari kami masing-masing mempunyai permasalahan. Baik, kepada Saudari Yiyin bisa memberi permasalahannya kepada kami. Baik, terima kasih moderator. Nah, pada percobaan ini untuk memurnikan asam salisilat dilakukan rekristalisasi. Nah, apakah prinsip dari rekristalisasi ini? Demikian moderator. Baiklah, mungkin kepada teman-teman ada yang ingin menjawab dari permasalahan Yiyin? Baiklah, di sini saya akan menjawab dari permasalahan Yiyin. Nah,
Pemurnian dengan menggunakan teknik rekristalisasi adalah proses memurnikan zat padat yang tidak murni dengan melarutkannya dalam suatu pelarut panas dan kemudian didinginkan kembali hingga membentuk suatu kristal. Prinsip rekristalisasi ini adalah adanya perbedaan kelarutan dalam setiap pelarut. Maka pemilihan pelarut adalah hal yang harus diperhatikan. Apabila pelarut yang dipilih tidak tepat, maka proses pemurnian tidak akan terjadi. Pelarut yang baik adalah pelarut yang dapat melarutkan suatu senyawa dalam keadaan panas atau titik didihnya, dan sulit untuk melarutkan dalam keadaan suhu kamar. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Bagaimana dengan Saudara Yiyin? Apakah ada sanggahan atau pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Saudari Leni atas jawabannya. Saya akan menyanggah bahwa pada percobaan ini digunakan pelarut campuran etanol dan air untuk melarutkan endapan mentahnya. Nah, pada proses rekristalisasi, apa saja kriteria pelarut yang dapat digunakan untuk proses rekristalisasi dan kenapa campuran etanol dan air dapat digunakan untuk melarutkan endapan mentah pada pemurnian asam salisilat ini. Demikian, moderator. Baiklah. Apakah teman-teman ada yang ingin menjawab sanggahan dari Saudari Yiyin? Jika ada, kami persilakan. Baik, izin menjawab sanggahan dari Yiyin, moderator. Baik, silakan Saudari Marwina. Baik, di sini saya akan menjawab sanggahan dari Yin. Nah, ada beberapa kriteria pelarut yang dapat digunakan untuk proses rekristalisasi. Yang pertama yaitu pelarut tidak boleh bereaksi dengan zat padat yang akan direkristalisasikan. Nah, yang kedua yaitu zat padat yang dilarutkan harus memiliki kelarutan yang tinggi dalam suhu didih pelarutnya. Nah, titik didih pelarut tidak boleh melebihi titik leleh dari zat padat. Yang keempat yaitu zat pengotor yang tidak diinginkan harus larut dalam pelarut pada suhu kamar ataupun larut dalam suhu yang panas. Kemudian yang kelima yaitu pelarut harus mudah menguap sehingga dapat diuapkan dengan mudah, campuran etanol dan air. Nah, sehingga dapat digunakan sebagai pelarut untuk memurnikan asam salisilat, yaitu karena titik didihnya campuran antara etanol dan air ini tidak melebihi titik lelehnya. Sehingga asam salisilat ini memiliki titik leleh 159 derajat Celcius, sedangkan titik didih campuran etanol dan air yaitu 78,2 derajat Celcius. Baik, hanya itu, moderator. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Marwina. Bagaimana kepada Saudari Yiyin? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Baik, ini Marwina atas jawabannya. Sehingga dari jawaban Leni dan Nina tadi dapat saya simpulkan bahwa pada prinsip rekristalisasi adalah adanya perbedaan kelarutan dalam setiap pelarut. Nah, kriteria pelarut yang dapat digunakan untuk proses rekristalisasi yaitu zat padat yang dilarutkan harus memiliki kelarutan tinggi dalam suhu didih pelarutnya. Nah, titik didih pelarut tidak melebihi titik leleh dari zat padat. Nah, campuran etanol dan air dapat digunakan sebagai pelarut untuk memurnikan asam salisilat, yaitu karena titik didih campuran etanol dan air tidak melebihi titik leleh asam salisilat. Nah, demikian, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yiyin. Nah, kepada Saudari Marwina, kami persilakan untuk memberikan permasalahannya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya. Pertanyaannya, mengapa pada saat pemasangan posisi coil recluse harus pas pada labu alas bulat? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Marwina
Apakah pada teman-teman ada yang ingin menjawab permasalahan dari Saudari Marwina? Jika ada, kami persilakan. Izin menjawab moderator. Baiklah, kepada Saudari Yiyin kami persilakan. Baiklah. Pemasangan coil reflux harus sesuai dengan posisi yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah jatuhnya coil reflux dan juga kemiringannya, di mana seperti yang kita ketahui bahwa coil reflux ini merupakan suatu teknik destilasi yang mana teknik ini bertujuan untuk mengembunkan uap dari cairan mendidih dan mengembalikannya ke bejana di mana ia mendidih. Demikian moderator. Baiklah, terima kasih pada Saudari Yiyin. Dan bagaimana kepada Saudari Marwina, apakah jawabannya sudah cukup jelas atau masih ada sanggahan atau pertanyaan lagi? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Yiyin yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Namun di sini saya akan sedikit menyanggah. Lalu apakah faktor yang akan mempengaruhi apabila hal tersebut tidak dilakukan dengan benar? Terima kasih. Baiklah, apakah kepada teman-teman ada yang ingin menjawab sanggahan dari Saudari Marwina? Baiklah, di sini saya akan menjawab sanggahan dari Saudari Marwina. Jawabannya tentu iya, karena jika pemasangan reflux tidak dilakukan dengan benar, maka hal ini akan berpengaruh pada hasil destilasi yang kita peroleh. Hal ini disebabkan adanya cairan yang keluar dari labu ke permukaan, serta akan ada cairan yang menyebur kemana-mana. Maka untuk mengatasi hal tersebut, sebelum praktikum, seorang praktikan harus terlebih dahulu memasangkan reflux dengan benar, yaitu dengan posisi yang pas, serta untuk menahan agar reflux tidak jatuh, maka harus dikencangkan. Baiklah, sekian. Bagaimana dengan Saudari Marwina? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Leni dan Yiyin yang telah menjawab permasalahan saya. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Maka dari jawaban Leni dan Yiyin tadi, dapat saya simpulkan bahwa pemasangan coil reflux ini harus sesuai dengan posisi, karena hal ini bertujuan untuk mencegah jatuhnya coil reflux dan juga kemiringan, di mana seperti yang kita ketahui, teknik ini merupakan teknik destilasi yang mana bertujuan untuk mengembunkan uap dari cairan yang mendidih. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Marwina. Baiklah, di sini saya akan memberikan permasalahan saya sendiri. Nah, permasalahan saya yaitu pada saat pemanasan menggunakan mantel pemanas, apa fungsi dan prinsip kerja dari mantel pemanas ini? Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab dari permasalahan saya? Jika ada, kami persilakan. Izin menjawab, moderator. Baik, saya akan menjawab permasalahan dari Leni. Nah, untuk memberi panas pada wadah sebagai alternatif dari bak pemanas, dan juga prinsip kerja dari alat ini yaitu untuk mengubah energi listrik menjadi energi kalor. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Marwina. Tetapi di sini saya ingin menyanggah sedikit, yaitu apa keunggulan dari alat ini dan mengapa bisa berubah menjadi energi kalor? Baiklah, kepada teman-teman saya persilakan untuk menjawab sanggahan dari saya. Izin menjawab, moderator. Baiklah, kepada Saudari Yiyin dipersilakan. Mantel pemanas ini berbeda dengan pemanas lainnya, seperti lempeng panas atau pembakar bunsen. Nah, wadah gelas dapat ditempatkan dengan kontak langsung dengan pemanas tanpa meningkatkan risiko pecahnya gelas.
Nah, karena adanya kawat atau pita kecil dan jika dialiri dengan energi listrik, maka energi listrik oleh kawat akan berubah menjadi energi kalor. Nah, demikian moderator. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Yiyin. Dan di sini saya sudah merasa lebih cukup puas. Nah, dari jawaban Saudari Marwina dan Yiyin dapat saya simpulkan bahwa untuk memberi panas pada wadah sebagai alternatif dari bak pemanas dan prinsip kerja dari alat ini yaitu untuk mengubah energi listrik menjadi energi kalor. Nah, mantel pemanas ini berbeda dengan perangkat pemanas lainnya. Baik, sekian dari permasalahan saya. Dan sekian dari presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.